وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semuanya bersama Dr. Sidul Akbar. Apa kabar, dokter? Luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah, saya Budi Azhari dalam acara Fahuwa Yashfin. Dialah Allah yang menyembuhkan aku kalau aku dalam keadaan sakit. Dan Masya Allah, dari hari ke hari semakin banyak hal yang kita pelajari. Kita sampai pada banyak sekali kebaikan. Dan sebenarnya sudah bisa kita simpulkan kalau kesehatan jiwa itu ternyata betul-betul menjadi kunci utama untuk kesehatan jiwa fisik. Hari ini Dr. Sidul Akbar tidak banyak membawa cabai atau bawang, ya kan? Toko udah tutup. Tutup ya. Kalau ini cemilan saya. Ini kali cemilan ini. Cemilan ya. orang pintar nih, Ustaz. Oh, gitu ya. Karena itu almond itu memang mencerdaskan. Mencerdaskan ya. Iya, Ustaz. Jadi orang cerdas makannya almond. Oh, gitu ya. Nah, kalau gitu. Tagline baru. Iya, Ustaz. enggak apa-apa. Masya Allah. Ini Tapi jangan banyak-banyak, Ustaz. Kenapa? Nanti menyedihkan. Iya, iya. Nah, boleh. Kalau saya ada satu quote yang saya pakai. Jadi ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau saya punya 1 dinar, kemana saya harus sedekahkan? Gitu kan hadisnya kan? Betul. Lalu Nabi bilang, bersedekah untuk dirimu sendiri. Jadi ternyata selama ini banyak orang menyadari bahwa ya betul, sedekah yang paling baik itu pada keluarga. Tapi jangan lupa bahwa ternyata Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk bersedekah pada diri kita. Artinya apa? Ketika kita makan kacang almond kayak begini, oke lah mungkin harganya di atas agak sedikit lebih tinggi lah dibanding kacang biasa. Tapi niatkan sedekah, maka Masya Allah jadi fadilah. Masya Allah, Masya Allah. Memang enak kan? Enak ya? Enak. Habis ini pintar habis ini ya? Bener. Saya merasa juga memang agak meningkat akhirnya kecerdasan. Gitu. Kenapa ya, Pak? Ustaz tahu kenapa? Salah satu rahasianya adalah kebahagiaan hati. Yes, itu yang luar biasa. Jadi ternyata salah satu yang membuat gen kita itu bisa kuat, perkasa, powerful itu memang subhanallah karena jiwa, pikiran atau ya kita tertawa seperti ini dengan dalam keadaan yang tidak berlebihan itu ternyata menguatkan gen kita. Itu yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Dr. Sidul Akbar tidak membawa banyak bumbu dan masakan makanan, tapi beliau bawakan pada kita yang lebih berharga dari itu, yaitu literatur. Ini buku-buku. Saya juga nggak tahu, mungkin nggak bisa bacanya juga. Bisa lah, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya kan? Bukan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Kita boleh tanya nih, isinya apa? Kalau waktu itu saya yang membawa buku-buku, nah sekarang beliau yang akan banyak memberikan mutiara kitab pada kita ini. Nah, beliau langsung jelaskan, Dok. Saya yang ngemil. Ya, usah ngemil ya. Dengerin. Ya, saya ngemil saya. Baik, Masya Allah, Bapak sekalian jamaah yang saya hormati, subhanallah ya. Ternyata Islam adalah agama yang sangat-sangat menjunjung tinggi keilmuan. Dan memang generasi-generasi soleh zaman dulu mereka sangat dekat dengan ilmu. Ya, saya membaca ulama-ulama itu bisa menulis buku puluhan buku mereka bisa tulis. Dan Ustaz lebih paham lah itu ya. Dan ternyata dasar dari semua itu adalah Islam. Dasar dari semua itu adalah pastinya adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Maka waktu saya baca buku-buku seperti ini ya, memang ini mungkin boleh dikatakan ini bukan buku literatur sih ya, tapi buku ringan lah ya. Tapi banyak yang saya dapatkan di sini justru malah konsep-konsep yang semuanya ada pada Islam. Contoh mengunyah dengan perlahan, kemudian kita makan jangan penuh ya, perutnya jangan penuh. Kemudian puasa. Ya, puasa itu ternyata salah satu disebutkan dalam salah satu buku ini yaitu buku yang dikarang oleh dokter Jepang. Kebanyakan orang-orang Jepang yang mengarang ini. Gitu ya? Ya, dan waktu saya kenapa begitu ya, Dok ya? Orang Jepang rata-ratanya? Orang Jepang kan sangat menjunjung tinggi budaya mereka, Ustaz. Budaya ya. Jadi budaya mereka itulah yang mereka junjung tinggi dan itu subhanallah ya. Waktu saya lihat itu tuh banyak sekali berpuasa sangat bermanfaat untuk kesehatan. Agama mana yang punya puasa paket komplit? Baik, saya jelaskan sedikit. Ya mas sekalian subhanallah ya. Dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa ada proses dalam tubuh manusia itu namanya autofagi, autolisis. Sel tubuh kita itu dia bunuh diri terprogram. Bunuh diri dalam konteks positif. Dia lenyap, hancur, dimakan oleh sel-sel yang lain itu per 12 hari. Per 12 hari. Dia kan terprogram. Jadi makanya kalau saya membayangkan orang yang tiap hari makanannya tidak sehat
dan ketika dia mau recycle lagi, dan yang bahan baku untuk membuat gen atau sel yang baru itu nggak ada, ya udah comot sana sini. Ustaz paham ya? Jadi misalkan gini, lambung itu per 3 sampai 5 hari. Dia recycle, dia diperbaharui. Artinya kalau tiap hari misalkan makannya nggak sehat, mungkin gorengan-gorengan yang penuh dengan minyak, makanan-makanan tinggi karbo, tiba-tiba lambung mau recycle, mau butuh bahan baku, nggak dapat. Akhirnya kalau udah nggak dapat, ya diambil bahan yang ada aja. Yaitu apa? Lemak yang nggak sehat itu. Itu yang diambil. Itu diambil. Akhirnya kalau lemak nggak sehat, dipasang. Tubuh itu kan reseptor. Akhirnya ketika yang masuk itu nggak sehat, ya makanan itu nggak sehat, si makanan tadi akhirnya mimikri. Ada beberapa jenis makanan itu mimikri. Mimikri itu dia mengambil alih seperti reseptor dan dia juga berperan sebagai bahan baku. Apa yang terjadi ketika reseptor diambil, berkata dia udah nipu ini. Ini inangmu nih, indukmu. Bahan baku dia juga tuh. Masuk itu ngelop nggak cocok. Kacau metabolisme dan situ salah satu cikal bakal autoimun. 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 Nah, kembali ke ini tadi. Jadi per 12 hari, maka subhanallah ya, kalau kita ambil angka 365 Ustaz, itu kan 365 dibagi 12 kan ketemu angka 30. Jadi apoptosis terprogram, terstruktur dan penuh kebaikan dari Allah adalah puasa Ramadan. 1 bulan dia. Tuh, yang pertama. Lalu ada lagi Syawal 6 hari. Ada lagi Senin Kamis, udah 3 jenis tuh. Ada lagi Ayyamul Bid 4. Ada lagi puasa sunnah, ada lagi puasa the most ultimate fasting kalau bahasa saya, puasa Daud. Kurang sehat apa orang Islam kalau saya mengikuti itu. Dan dia ini dalam buku ini salah satunya sih, tapi kita tidak akan bahas buku ini ya. Dalam buku ini dan beberapa buku yang lain itu dia profesor, ya, dokter juga, ya. Memang saya katakan bukan buku referensi atau literatur, tapi banyak hal-hal di sini yang terkait semua dengan Islam. Terkait semua dengan Islam. Sayang dia nggak kenal Islam. Saya orang ini, si dokter Hiromisnya ini nggak kenal Islam. Kalau dia kenal Islam, dia akan mengatakan Robbana ma khalaqta hadzal batila. Udah meninggal belum itu? Belum, dia masih ada orangnya. Dan masih, dia ya? Mungkin nggak lama lagi kenal Islam. amin, insya Allah, siapa tahu. Ya. Iya. Emang Jepang tadi saya katakan memang sangat dekat dengan budaya-budaya yang berhubungan dengan pola makan, pola minum, tidur segala macam. Jepang ya karena negara budaya sekali dia, meskipun Tuhannya kan nggak ada. Tuhannya matahari itu seperti. Nah, tapi yang jadi yang luar biasa itu mereka ini banyak tulis buku-buku ya yang kadang-kadang saya pikir itu masya Allah gitu ya. Ini orang kalau lagi-lagi saya katakan kalau mereka ini tahu tentang Islam, maka subhanallah mereka akan ngerti bahwa ilmu pengetahuan itu dasarnya dari Islam. Ini mereka, ini salah satu buku yang mungkin kita perlu bahas dan ini yang mengarangnya namanya Kazuo Murakami. Buku ini banyak mengubah persepsi masyarakat Jepang tentang bagaimana mengubah suasana hati. Suasana hati. Dan suasana hati menurut hipotesis beliau switch nih kan. Jadi ternyata gen manusia itu bisa di on off kan sama dia. Dia tuh maksudnya perasaan jiwa tadi. Itu yang luar biasa dan saya baca itu yang ijo-ijonya ini saya katakan ini masya Allah, saya bilang ini orang bahkan dibilang coba saya lihatin sesuatu yang menarik ini katanya. Boleh. Bacakan sebagainya, Dok. Kazuo namanya. Kazuo Murakami. Jadi di dalam sel-sel penyusun tubuh kita yang jumlahnya tak terhitung, tepat di pusatnya tersimpan informasi cetak biru rancangan kehidupan. Ada gen yang sedang menyala dan melakukan kegiatan, ada gen yang baru saja menyalakan saklar lampunya. Dia mengistilahkan gen itu ada saklarnya. Ada pula gen yang baru saja memenuhi perannya, lalu ia mematikan saklarnya dan pergi tidur. Jadi kalau ada orang, misalkan gini, saya tidak heran kenapa di zaman dulu para ulama-ulama kita itu pintar-pintar. Karena gaulnya sama orang pintar. Gennya itu terpengaruh dengan lingkungannya. Oh, itu terpengaruh ya? Banget. On, switch. Itu yang kata Nabi apa? Seseorang tergantung agama temannya. Ya. Dan ada kalau kau bergaul sama tukang parfum, ya. Nah gitu. Kalau paling tidak dapat aromanya. Itu hubungannya sama gen. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau sekarang kita mau cerita misalkan kita membangun pesantren, pondok, misalkan di Al-Fatih atau mungkin apapun bentuknya itu, memang menciptakan lingkungan yang mata, panca indera semua itu melihat sesuatu yang memang sedang dikejar. Sekarang mau membentuk ilmuwan. Ilmuwan tuh kerjanya ngapain? Teliti, baca, praktekkan.
maka lingkungan yang dibentuk di gen yang akan kita set up harus seperti itu semua. Jadi dia lihat dia tuh bukan anak-anak yang cuma ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, bukan gitu. Panca indera dia ngirim pesan ke sini. Ngirim pesan, tek, akhirnya tercipta blueprint. Codingnya dapat kalau bahasa saya. Ini yang luar biasa. Itu dia mengonkan gen. Makanya waktu apa ya? Dia berkatakan, saya akhirnya pindah, dia bilang. Saya nggak mau tinggal di Jepang, kata dia. Karena untuk riset segala macam ini, saya akhirnya memerlukan lingkungan yang baru. Akhirnya dia pindah ke Amerika, masalah orang ini. Karena di sana lingkungan ilmu pengetahuannya menurut dia lebih mensupport dia untuk men-switch gennya. Kata dia begitu. Dia pindah lingkungan untuk men-switch gen. Itu kayak ini dok ya, kayak hadis Rasul tentang Nabi ketika berkisah yang membunuh 100 orang itu. Oh iya, betul. Kan ujungnya kan orang berilmu, orang soleh yang didatangi kan fatwanya adalah apakah Allah masih mungkin mengampuni saya? Dia bilang Allah maha pengampun. Tapi pesannya, oke, kamu sangat mungkin diampuni Allah. Sudah bunuh 100 orang. Itu kan kejahatan yang luar biasa. 100 orang loh. Kan? Satu nyawa begitu mahalnya. Itu ternyata pesannya luar biasa. Uhjur ardoka fa inna ardoka ardusu. Tapi kamu harus tinggalkan negerimu. Karena negerimu itu negeri yang jahat. Artinya itu lingkungan jahat tuh. Ya kan? Lingkungan jahat. Nah, maka kemudian yang membuat dia jahat berarti tadi itu yang gen yang negatif itu kemudian nyala. Betul. Mungkin gitu ya. Betul. Kemudian setelah itu membuat jadi pembunuh. Betul, itu dia. Betul. Akhirnya sifat, sikap semua berubah. Jadi gara-gara itu. Dan memang kata kunci dari gen ini, kata si beliau ini, kata si Kazuo ini adalah jiwa atau hati. Semakin baik hatinya, semakin baik jiwanya, semakin baik gennya. Jiwa. Kolbu. Nafs, kolbu, nafs. Nah, ini ada kata-kata deh. Dia bilang hati, dia nyebutnya hati. Memiliki sejenis energi berupa rasa haru, terima kasih, senang, harapan, kasih sayang, dan doa. Itu kan endorfin semua tuh. Selain itu ada pula dendam, marah, khawatir, sedih, semua yang positif, negatif bercampur. Berbagai pikiran dan perasaan, kesadaran, dan keadaan mental kita memberi pengaruh pada kerja gen dan menentukan on-off-nya dia. Kata dia begitu. Saya bilang, ini orang subhanallah. Ya. Dan ini menarik dok. Jadi gini, kalau menariknya sebenarnya gini, menariknya adalah para ulama Islam itu, ahli Al-Quran, ahli hadis itu mereka membahas umpamanya tentang, kalau tadi bahasanya adalah jiwa, gitu ya. Itu kan indahnya pembahasan Islam itu sangat terstruktur, gitu. Kayak membahas jiwa itu, ulama kan mengatakan bahwa an-nafs itu, jiwa orang itu kan ada macam-macam di Quran disebutkan itu. Itu sesungguhnya kalau dia bisa diilmiahkan gitu kan menjadi suatu yang luar biasa itu. Jiwa-jiwa itu. Karena itu akan menentukan on-off-nya gen. Jadi ya subhanallah ya. Kalau kita lihat salah satu yang mempengaruhi persepsi atau gen kita atau mungkin jiwa tadi itu emang apa yang dilihat panca indera. Kalau apa yang dilihatnya baik, apa yang dirasakannya baik, apa yang didengarnya baik, informasi itu semua baik, gennya pun baik. Nah, sekarang kita lihat apa yang disaksikan oleh generasi saat ini. Tontonan gak sehat. Tidak hanya tontonan, tapi di luar rumah dia pun udah gak sehat. Dengarnya pun mungkin ada orang berantem lah, apa segala macam udah gak sehat. Yang dimakan udah gak sehat. Gitu kan. Apa yang terjadi? Gennya bermasalah. Buktinya apa? Memang ini cuman sekedar sebuah mungkin asumsi saya aja, tapi mungkin betul ya. Gini kan, gen itu kan dia atau mungkin sel-sel tubuh kita itu kan matang sesuai dengan usia. Ada usia matangnya. Ibarat kata mungkin kalau mungkin ya pohon kelapa sekian bulan atau pohon pisang sekian bulan gitu lah. Saya tidak paham. Katakanlah pisang itu 3 bulan misalnya, atau 6 bulan. Matangnya di situ. Nah, ketika dia terus-menerus mendapatkan asupan atau kalau bahasa dia ini stresor lingkungan yang tidak baik, maka otomatis akan terjadi gangguan di situ, bahkan ketakseimbangan.
Apa maksudnya? Ada satu yang sering saya sampaikan di berbagai tulisan atau kajian. Saya katakan, coba kita pikir, kenapa anak perempuan zaman sekarang menstruasinya lebih awal? Gitu. Sedangkan rata-rata sih zaman kita mungkin mungkin 20-30 tahun seperti itu, kan rata-rata SMP kelas 1, kelas 2. Sekarang 13 tahun, 14 tahun ya. Gennya, sekarang 10 tahun. betul. Bukan gennya. Pada usia 4 SD, kelas 4 SD itu sudah mens. Ya. Artinya terjadi pematangan prematur. Belum matang waktunya. Artinya apa? Kalau kita membahas makanan, minuman, tontonan, kita bicaranya itu bukan hanya fisik loh. Kita bicara gen loh. Gitu. Itu artinya gennya tadi itu ya? Ya. Gennya itu karena sudah... kalau di zaman Rasul, salafus soleh dulu, itu artinya kan zaman terbaik. Bagaimana kalimat Rasul khairun nasi qarni, kan zaman terbaik adalah zamanku. Ya. Balik umur 15 tahun. Sadar. Harusnya segitu. Harusnya segitu ya. Artinya udah waktunya matang ya matang gitu loh. Bukan karbitan. Artinya kalau itu sudah di awal dia mensnya lebih awal, maka pasti menopause-nya lebih awal. Kalau menopause lebih awal, mens lebih awal, otomatis kualitas sel dia udah nggak usah dibahas, pasti nggak bagus. Waduh. Ini berat ini masalah. Serem ini. Serem saya. Jadi kalau boleh saya katakan ya, generasi sekarang dengan berlimpahnya makanan nggak sehat, minuman nggak sehat, tontonan nggak sehat, ya tidak menutup kemungkinan waliyauzubillah ya akan muncul generasi-generasi yang memang gennya rusak. Dan kayak LGBT apa segala macam itu tuh memang tersetting tanda kutip dari awal kalau seandainya dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, yang dimakan ini sudah bermasalah. Itu bisa jadi turun dari gen sebelumnya gitu loh. Bisa. Turun kemudian ke gen berikutnya, bisa. Kemudian semakin lama semakin mendekati kerusakan begitu ya. Waduh. Itu berat urusannya. Berat ini, susah ngomongin nih jadi. Makanya, karena contoh gini aja. Ini ya. Ini saya kasih contoh saya. Ada orang dikasih jeruk ini. Bagaimana cara dia merespon jeruk ini akan menentukan atau kita bisa menilai kualitas hati, jiwa, gennya dia. Oke, yang paling jelek, ini jeruk nipis apa sih? Oke, misalkan gitu ya. Jelas orang kayak begitu masalah. Atau juga itu sudah kayak begitu pasti adrenalin yang muncul, stresor muncul, atau mungkin hormon cemas yang muncul, nggak jelas, marah-marah terus gitu kan. Atau yang kedua juga sama, ini jeruk nipis. Jeruk nipis apaan sih? Suka banget saya jeruk nipis. Ya. Karena apa? Setiap hari yang ditonton, didengar segala macam itu negatif semua tuh. Maka apapun yang dia lihat dengar, dia dengar, dia rasakan, itu yang dan responnya terhadap sesuatu itulah yang akan mempengaruhi jiwanya dia. Dengan catatan dia sudah terjaga, maka dia bilang ini kan, gini aja, ini jeruk bisa mengubah suasana hati seseorang kan. Gak percaya buktinya, tapi udah jelaskan tadi. Iya, bahkan kalau yang paling bagus gimana? Masya Allah jeruk nipis ya, manfaatnya luar biasa ini. Berarti hubungannya sangat erat dengan ilmu ya dok? Iyalah. Artinya kan gini, maksudnya kalau orang tidak tahu, orang taunya jeruk, kenapa dia nolak asam? Asam itu apalagi anak-anak nggak suka, gitu kan? Sukanya yang manis, gitu kan? Manis sama dengan bahagia. Gitu. Udah dapat. Udah agak pinter sedikit ya. Alhamdulillah naik kita dasar. Nah ini masalah ini almond cemilan orang pinter. Maka kalau dia tidak tahu ilmunya tentang jeruk nipis, maka otomatis nolak itu. Artinya kan berarti kan ada betul berarti Islamnya ketika al ilmu qoblal qauli wal amal itu bahwa memang harus diilmui dulu semuanya. Supaya hidup ini nggak asal jalannya gitu. Jadi kita ini tahu gitu buat sekeliling kita ini berharga. Kita tahu negeri ini mahal sekali, gitu kan. Rempah-rimpang yang ditanam oleh nenek moyang kita itu, gitu kan. Itu kekayaan yang mestinya negeri ini tidak ada yang miskin, gitu. Tidak ada yang sakit. Kira-kira gitu ya. Betul. Itu luar biasa, Masya Allah. Jadi kemudian tiba-tiba kita tidak kenal itu. Gitu ya. Akhirnya ya saya agak khawatir nih, suruh ngambil jain diambil lengkuas. Nah gitu kan. Ya padahal katakanlah cuma sekedar sedikit ilmu lah ya. Kadang-kadang dengan keberkahan, dengan kita menyadari, memaknai kalau bahasa dia di sini tuh,
memaknai sesuatu itu efeknya luar biasa. Mhm. Contoh gini, sebenarnya lagi. Mhm. Bagi kebanyakan orang, Mhm. penyakit adalah penderitaan. Walau begitu, jika kita menerimanya sebagai salah satu lingkungan tanda kutip yang diberikan kepada kita dari penyakit yang pedih pun akan terlahir makna dan nilai. Oh, hikmah di balik musibah ini. Hah? Yang kata Nabi, yang itu sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Iya betul. Betul. Nah, saya bilang ini orang ini kalau kenal hadisnya, masya Allah, masya Allah. Coba dok, kisah berikut ini gimana menilainya Nah, gimana, secara ilmu, secara kesehatan gitu ya, secara apalagi dengan buku begini nih. Umpamanya seorang sahabiah, Khonsa itu. Khonsa itu sahabat wanita yang memang dikenal inilah ya, kemampuan dia bersyair itu. Di Mekah itu dulu kemampuannya memang kemampuan seperti laki-laki lah ya. Tapi begitu dia sangat cinta dengan adiknya. Adik laki-laki namanya Sokhar. Adik laki-laki namanya Sokhar itu meninggal. Saking dekatnya itu sampai kesedihan itu berkepanjangan. Khonsa ini sedih. Sampai dia itu begitu adiknya meninggal, kalau pagi dia pergi ke tempat dia biasa bercengkrama dengan adiknya, kemudian dia nangis di situ sampai sore. Di pagi itu nangis sampai sore. Pokoknya sedih aja, murung, sedih, nangis gitu. Itu dia nikmati gitu. Dia nikmati. Ya nggak tahu ya, pokoknya sedih. Tunduk dulu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya itu dilakukan selama setahun. Seperti itu terus tiap hari. Seperti itu terus. Kan sudah nggak normal ini kan sebenarnya. Itu masa dia belum masuk Islam. Begitu masuk Islam, tentu mendapat nilai-nilai tadi ya, bahwa musibah di baliknya ada hikmah, bahkan lebih tinggi dari itu sesungguhnya dia anugerah. Itu kan nilai-nilai dalam Islam. Di masa Rasul, kemudian Rasul wafat, kemudian zaman Abu Bakar wafat, kemudian zaman Umar terjadi penaklukan perang besar Qadisiyah. Perang Qadisiyah di Persia. Khonsa ikut. Tapi posisi perempuan tentu bukan di medan pertempurannya. Tapi dia mengawal putranya 4 orang. Itu mujahid 4 orang. Hari itu dia mendapatkan berita bahwa 4-4-nya syahid. 4-4-nya syahid. Bayangkan ya, bandingkan ya. Yang tadi adiknya cuma 1 orang. Setahun nangis. Setahun nangis. Ini adalah 4. Dan itu buah hatinya meninggal. Begitu dikabari, yang keluar ucapannya adalah Alhamdulillah. Alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan syahidnya mereka. Itu tuh Masya Allah ya. Apa itu? Nilai apa itu ya? Perubahan jiwa yang tadi on off gen itu gimana ini ya? Ya tadi memaknai sesuatu. Dari hati itu memaknai sesuatu. Pemahaman kita selama ini, misalkan nih, bahwa jeruk itu kecut. Ini contoh aja ya, memaknai sesuatu. Tapi ketika diramu dengan ilmu dan diramu dengan jiwa, diramu dengan perasaan yang tentram, damai, maka dia akan berubah ceritanya. Contoh, ini di cerita itu tadi itu. Siapa namanya sahabiah tadi itu. Kita memaknai itu kan ini jeruk asam. Siapa tuh namanya? Jahe ini pedas. Garam asin. Sesuatu yang nggak enak lah. Gak enak semua. Gak enak. Nah pertanyaannya, misalkan nih Sad. Misalkan ya, kita masukin ke sini nih beliau-beliau ini. Oke, jahe masukin. Bismillah. Kita masukin nih, pedes nih. Pedes ya. Oke. Lalu saya campurkan mereka ini sama jeruk nipisnya. Bismillah. Asam ini. Asam. Ya. Campur dikit lagi deh. Bismillah. Oke. Kemudian campurin lagi. Pokoknya sampai kecut lah. Gitu. Ya salam. Sepertinya kucingnya pengen Ustaz. Oh boleh. Gak ada masalah. Kucing kita. Aduh, Masya Allah. Itu ngomongin kucing itu jadi pikiran dia. Oke, tambah lagi dikit. Banyak nih. Nggak banyak ini kan di perutnya kan nggak. Ada cukup lah. Lalu saya tambahkan sedikit sama garam yang katanya asin ini. Asin ditambahkanlah. Garam itu asin. Saya tambahkan. Asin. Oke. Sebenarnya memaknai garam ini udah ceritanya luar biasa sebenarnya. Gitu ya. Garam aja tuh. Garam aja. Nah, lalu saya tambahkan dengan si madu ini. Manis nih. Tapi ini manis nih, Dok. Banyak juga yang nggak suka madu.
Kan katanya orang seneng manis ya. Iya. Tapi begitu dikasih madu juga Ada orang yang sukanya pedes. enggak, yang seneng manis sekali mau dikasih madu juga kadang enggak terima. Apa sebabnya? Kan manis ini. Tak tahu lah. Bingung saya kadang. Nah, kita coba bisa. Bismillah. Kurang asam, Ustaz. Tuh, kurang asam. Kemudian tambah dikit lagi. Jadi masukin aja deh. Tambahkan sedikit dengan madu. Allah. Harus langsung coba ini. Oh iyalah, antum kan tester. Anak tester ini. Tester paling soleh. Tester. Enak jadi tester nih ternyata. Masya Allah. Tester. Bismillah. Terus? Masya Allah. Dapat lagi saya. Lagi deh. Bismillah. Jadi ini ceritanya tadi hal-hal yang banyak tidak disukai orang. Yang satu asin, garam. Yang satu asam. Kecut. Yang satu lagi pedas. Dipertemukanlah dia dengan air dan madu yang manis. Apa yang terjadi? Kan gitu ya? Ya. Itu Masya Allah itu. Minum dulu aja. Nah, teorinya belakangan. Oh, teori belakangan. Masya Allah. Enak ternyata. Jadinya juga enak. Saya makan. Makan aja. Jadi obat mahit. Gitu ya? Ya. Jadi kata dia, dengan mengubah keadaan hati, pemandangan yang sama dapat terlihat sungguh berbeda. Apakah bagi kita itu suasana baik atau buruk, sebenarnya hanya masalah hati. Persis. Persis. Lama juga begitu kan? Persis. Jadi, nah ini kan akhirnya ternyata begitu dicampur menjadi minuman yang bukan saja enak tapi sehat. Nah, saya jadi bisa nyimpulkan nih, Dok, tadi dari cerita ini campuran ini. Kayak khonsa umpamanya begitu anak-anaknya meninggal itu kan campur aduk rasa lah asli. Ya sedih, dapat musibah, ya macam-macam lah ya, perih hidupnya. Tapi ketika ada campuran dalam hatinya, ada yang mencampur dalam hatinya itu, kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang enak, sehingga keluarnya itu hamdalah. Dan kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang manfaat. Makanya dia katakan, yang telah memuliakan aku dengan syahidnya anak-anakku. Manfaat buat saya. Dan itu semuanya ternyata itu kan semua itu kan nilainya berasal dari nilai agama dan keimanan. Barulah kemudian semua yang pahit, yang asam, yang perih, yang panas, yang pedas, yang apa itu semua jadi nikmat. Betul. Gitu namanya. Betul. Seperti itu adanya Bang. Jadi memaknai jadi sesuatu tuh disikapi dengan iman. Jadi bisa jadi itu asam, bisa jadi itu asin, bisa jadi itu pedas, bisa jadi itu manis. Tapi ketika semua diramu dengan formulator yang namanya iman, maka dia akan jadi indah semua. Masya Allah. Artinya kalau kamu orang beriman, apapun rasanya hidupmu, seharusnya semuanya indah. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kita harus akhiri dulu. Insya Allah kita nanti tolong dijawab di pertemuan berikutnya dengan detail. Dan saudariku, alhamdulillah sudah kita bahas tentang bagaimana switch on off gen kita yang ini ilmu yang mahal ternyata ada jiwa. Dan jazakallahu khair, dokter. Sama-sama. Dan insya Allah kita ketemu di acara kita berikutnya, itu di acara Fahuwa Yashfin, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو يشفين